Para pedagang dari tanah Jawa, Melayu, hingga pedagang dari Gujarat, India, dan Arab singgah di sini. Meski begitu, baru pada awal abad ke-16, Islam masuk ke wilayah-wilayah pesisir Bima. Kedatangan para saudagar turut menyebarkan dan menyempurnakan ajaran Islam bagi masyarakat yang tinggal di pesisir. Pada abad ke-16, konflik yang berkepanjangan terjadi di kerajaan Bima. Puncaknya, putra mahkota Bima, Rumata Mabatawadu atau yang dikenal dengan Lakai, dikudeta oleh pamannya Salisi. Di sini ada perebutan kerajaan, dikejar dia ke melalui Wera ke ujung pandang di sana. Dia dikawinkan oleh Sultan Goa Alauddin dengan saudara istrinya dan masuk Islam di sana. Tahunnya sih tidak pas, barangkali 1608 atau 09. Gitu. Dia masuk Islam di sana. Dalam pelarian ini, Lakai mendapat hidayah yang menuntunnya pada ajaran Islam. Pada tanggal 15 Rabiul Awal 1030 Hijriah atau tanggal 7 Februari 1621, Lakai bersama para pengikutnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kembali ke sini, sedikit ada perebutan sedikit, dia menjadi sultan. Namanya Lakai, tapi nama Islamnya Abdul Qahir, sultan pertama. 16 dia dilantik 1620. Sejak itu, perubahan besar-besaran terjadi di Bima. Tahun 1640, Islam resmi menjadi agama kerajaan Bima. Sistem pemerintahan kerajaan diubah menjadi kesultanan dengan mengamalkan semua hukum dan tata cara Islam. Ratusan tahun berlalu, namun ketaatan masyarakat Bima terhadap ajaran Islam tidak berubah. Keberadaan kampung Melayu yang terletak hanya 1 kilometer dari pelabuhan kota Bima memiliki arti penting bagi masuknya Islam di tanah Bima. Kampung ini merupakan hadiah dari Kesultanan Bima atas jasa-jasa orang Melayu dalam mengembangkan agama Islam. Sebuah surau tua di tengah perkampungan menjadi saksi sejarah perkembangan kampung ini. Konon, surau ini sudah berdiri sebelum kampung Melayu atau sebelum Islam menjadi agama resmi kerajaan. Muhammad Ali, salah seorang warga asli kampung Melayu, memiliki kenangan tersendiri tentang surau tua ini. Kebetulan masa saya masih kecil, Langgar ini ada tertera tulisan didirikan pada tahun 1608 Masehi. Dengan prasasti yang lengkap. Jadi ciri-ciri daripada Langgar didirikan orang Melayu. Surau tua ini biasa disebut Langgar Mentoy atau Langgar Kuno. Sejak lama, Langgar ini telah digunakan sebagai pusat kegiatan dan pengembangan agama Islam. Kini, kondisi surau kuno ini sangat memprihatinkan. Bangunannya dibiarkan tidak terurus. Papan dan tiang penyangga surau sudah banyak yang dimakan usia. Meski demikian, surau yang berusia lebih dari 400 tahun ini masih digunakan untuk mengenalkan anak-anak kampung Melayu pada ajaran Islam. Sepanjang yang saya tahu selama saya masih kecil sampai sekarang, musola ini difungsikan untuk sholat berjamaah. Dan pusat daripada kegiatan Islam dulu dipusatkan di Langgar ini. Dari awalnya. Semua upacara-upacara yang berkaitan dengan agama itu semua dipusatkan di Langgar Kuno ini. Cuma sekarang sudah tidak. Fajar datang bersama cahaya Islami yang menyikap kegelapan di tanah Bima.
Islam telah menjadi bagian hidup yang terus melekat di dalam diri orang Bima hingga hari ini. Seperti dalam falsafah Bima, Mori Romade na do bojo edekawi hukum Islamko. Hidup dan matinya orang Bima harus dengan hukum Islam.